Senin sampai Jumat di Jakarta, Sabtu Minggu di Bandung Bu, jawabku. Yang di Jakarta mau tinggal di mana? Tanya Bu Hanum penuh harap. Saya ngikut Bagas aja Bu, ucapku dengan senyuman indah. Rumah ibu luas banget ta, kalau cuman sama suami saya, kayaknya kosong banget, cicit Bu Hanum. Sepertinya Bu Hanum menginginkan kami tinggal di rumahnya setelah menikah nanti. Aku senang-senang saja jika harus tinggal di rumah mereka, toh mereka juga sudah sangat menyayangiku sekarang. Akan aku pastikan tidak akan terjadi masalah seperti di sinetron-sinetron yang mertua tidak akur dengan menantunya. Saya juga mau tinggal di rumah ibu, nanti saya bicarain dengan Bagas ya, ucapku. Bener ya ta? Binar kebahagiaan terpancar jelas di mata Bu Hanum. Aku mengangguk sambil tersenyum untuk menjawab pertanyaan Bu Hanum. Entar nenek kamu suruh pindah juga aja ke rumah kita, biar rame. Kalau adek kamu nikah langsung aja suruh pindah ya, ucap Bu Hanum. Nanti Lita bicarain sama nenek ya Bu, ucapku. Sip, ucap Bu Hanum heboh. Aku bersyukur memiliki mertua yang tidak hanya sayang padaku, tapi juga pada keluargaku. Ta, udah sore, ayo pulang. Kita makan malam di rumah aja, ajak Bu Hanum. Saat kami sampai di rumah, Pak Johan dan Bagas sudah duduk di ruang makan. Ibu kemana aja sih? Udah 2 minggu ini ibu nyulik Lita terus. Protes Bagas. Kan kita mersiapin pernikahan kalian, ucap Bu Hanum. Kan ada WO Bu. Ngapain sih capek-capek? Cibir Bagas. Kurang afdol ih, ucap Bu Hanum. Jadinya kan waktu aku ketemu Lita jadi dikit. Rajuk Bagas. Halah, 2 minggu lagi kan kalian nikah. Bisa puas-puasin 24 jam, ucap Bu Hanum. Ta, yang sabar ya kamu punya suami sama mertua kayak mereka, ucap Pak Johan sambil memijit keningnya pelan. Aku terkekeh mendengar ucapan Pak Johan. Bagas dan Bu Hanum masih saja beradu argumen. Udah, jangan berantem terus, makan dulu, ucap Pak Johan menengahi. Yang, besok-besok kalau diajakin ibu jangan mau, ucap Bagas padaku. Mulai besok Lita bakalan dipingit. Kamu jangan nemuin Lita sampai hari pernikahan, ucap Bu Hanum. Kok ibu jahat banget sih sama Bagas, ngapain sih dipingit segala? Protes Bagas. Ta, makan ta, ini mereka debat gak bakalan beres sampai subuh, ucap Pak Johan. Setelah selesai makan malam, kami berkumpul di ruang tengah. Bu Hanum melaporkan progres persiapan pernikahan kami pada Bagas dan Pak Johan. Oh iya nak, setelah menikah kalian tinggal di mana? Tanya Bu Hanum pada Bagas. Bagas udah beli rumah di PIK, jawab Bagas. Bu Hanum mengedipkan matanya padaku, dia mengkode agar aku membujuk Bagas agar mau tinggal di sini. Yang, rumah ini kan gede. Gimana kalau kita tinggal di sini aja abis nikah? Tanyaku pada Bagas. Pasti ini ibu ya yang nyuruh kamu, desis Bagas. Enggak Yang, aku juga mikir mending di sini aja sama ayah ama ibu. Ini rumah sayang banget kalau cuman diisi sama ayah ama ibu, ucapku. Dengerin tuh kata Lita, ucap Bu Hanum. Bagas menghela nafas kasar, lalu dia menghampiri ibunya dan membisikkan sesuatu. Bola mata Bu Hanum hampir keluar dari tempatnya saat Bagas selesai berbisik. Ta, kamu gak usah di sini aja. Udah sana kalian di rumah baru aja, ucap Bu Hanum. Bagas terbahak mendengar ucapan ibunya. Labil banget sih kamu, tadi ngebet banget nyuruh mereka tinggal di sini, ucap Pak Johan. Lalu Bu Hanum berbisik pada suaminya, entah apa yang dibicarakan oleh mereka hingga Pak Johan tertawa terbahak-bahak. Demi keselamatan dan kenyamanan bersama lebih baik kalian tinggal di rumah baru aja, pintu rumah kami selalu terbuka lebar kalau kalian mau berkunjung, ucap Pak Johan. Aku mengangkat alisku mendengar ucapan Bu Hanum dan Pak Johan. Aku sungguh penasaran dengan apa yang dibisikkan Bagas pada mereka, hingga mereka tidak mau aku dan Bagas tinggal di sini.
Yang, tadi kamu bilang apa sama ayah dan ibu? Tanyaku saat kami di dalam mobil. Ada deh. Kekeh Bagas. Aku ngambek nih. Rajuku. Sun dulu. Bagas menyentuh pipinya dengan jari telunjuknya. Saat aku akan mencium pipi Bagas, Bagas memalingkan mukanya ke arahku, hingga aku mencium bibirnya. Oke juga taktiknya si Kenzo, Kekeh Bagas. Gak kreatif. Cibirku. Buruan bilang apa yang kamu bisikin tadi. Paksaku. Aku bilang, aku udah punya misi bakalan garap kamu gak cuman di kamar tapi di ruang tamu, ruang makan, dapur sampai kolam renang. Kalau mereka mau lihat adegan panas kita, ya aku mau-mau aja tinggal di sana, ucap Bagas tanpa dosa. BAGASKARAA. Raungku sambil memukul-mukul lengan Bagas. Yang, aku lagi nyetir loh. Peringat Bagas. Kamu gak malu apa bilang kayak gitu? Ucapku emosi, sungguh aku malu sekali pada mertuaku nanti. Kenapa mesti malu? Kekeh Bagas. Selama dipingit awas aja kamu nemuin aku, ancamku. Jangan gitulah Yang, mana tahan aku gak ketemu kamu, bujuk Bagas. Aku marah sama kamu. Aku menyilangkan tangan di depan dada. Aku belokin ke hotel nih kalau kamu marah. Ancam Bagas. Aku mencebikkan bibirku mendengar ancaman dari Bagas. Aku mengirim pesan pada Dipta agar menungguku di halaman, aku akan balas dendam pada Bagas. Saat sampai di rumah nenek, Dipta sudah menungguku di halaman. Bagas ikut turun bersamaku untuk menyapa Dipta. Hai Dip, Bagas memeluk tubuh Dipta. Hai Gas, ucap Dipta. Makasih yang udah nganterin aku, ucapku. Iya sama-sama, balas Bagas. Hati-hati di jalan, ucapku sambil meninggalkan Bagas dan Dipta. Yang, panggil Bagas. Iya, kenapa? Tanyaku. Enggak jadi, jawab Bagas. Aku tahu Bagas pasti menagih ciuman padaku, hanya saja dia pasti tidak berani melakukannya di hadapan Dipta. Dadah sayang, ucapku sambil memberikan kiss bye pada Bagas. Bagas menatapku dengan tatapan penuh kekesalan. Aku hanya terbahak melihat tingkah Bagas. Kenapa si Bagas, kayak yang kesel gitu? Tanya Dipta saat kami di dalam rumah. Biasa dia mah, ambekan anaknya, kekehku. Lirih Dipta. Kenapa Dip? Tanyaku. Dipta mau kasih ini, ucap Dipta. Dipta menyerahkan sebuah rekening bank padaku. Aku melihat saldo terakhir di rekening itu sebesar 170 juta rupiah. Ini apa Dip? Tanyaku. Dipta sengaja bikin tabungan buat biaya pernikahan ucap Dipta. Hatiku terenyuh mendengar ucapan Dipta. Air mataku lolos begitu saja dari mataku. Aku sama sekali tidak menyangka, Dipta bahkan menabung untuk biaya pernikahanku. Selama ini Mbak selalu banting tulang gantiin peran ayah dan ibu buat Dipta. Dipta pengen setidaknya Dipta juga bisa Mbak andelin, jadi Dipta nabung buat biaya pernikahan Mbak gantiin ayah, ucap Dipta. Aku menubruk tubuh Dipta dan menangis di pelukannya. Dia sudah benar-benar dewasa. Aku bangga bisa membesarkannya menjadi pria baik dan bertanggung jawab. Makasih Dip, ucapku sambil terisak. Mbak kawin ama Sultan, kayaknya duit segini cuman receh doang ya, ucap Dipta. Gak lah. Ini lebih dari cukup buat Mbak, ucapku. Baju pengantin Mbak Kim Ji Uzu. Kemarin aja harganya 700 juta. Dipta memijat keningnya pelan. Dipta dan nenek memang ikut saat fitting baju pengantin kemarin bersama Bagas, Bu Hanum, dan Pak Johan. Mereka juga fitting baju untuk dipakai saat pesta pernikahan kami nanti. Aku hanya terbahak mendengar ucapan Dipta. 3 hari ini aku habiskan untuk merawat tubuhku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Calon ibu mertuaku mengirim terapis dan mbak salon untuk mentreatmentku. Mulai dari luluran, maskeran, kreambat hingga ratus. Kulitku menjadi sangat halus dan bersinar, terlihat kenyal dan glowing maksimal. Ternyata memang semua orang bisa cantik asalkan ada modal.
Aku sering melakukan Zumba atau olahraga ringan di rumah, agar bentuk tubuhku tetap ramping di hari pernikahanku nanti. Selesai melakukan olahraga dan mandi, aku menelpon Arya untuk menanyakan kondisi kafe. Untung saja tidak ada masalah di sana. Aku bersyukur memiliki karyawan sebaik Arya dan Agus hingga aku bisa mempercayakan kafeku pada mereka. Assalamualaikum, seseorang mengucap salam sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, jawabku. Aku tersenyum sangat lebar saat membuka pintu. Aku melihat Bagas, Kenzo, dan Jenny berdiri di depan pintu sambil membawa banyak makanan. Ah, kangen banget, ucap Jenny sambil memelukku. Aku emang ngangenin kok, ceplosku. Tetep aja nyebelin, cibir Jenny. Kok aku gak dipeluk? Protes Bagas. Aku langsung menghamburkan diriku ke pelukan Bagas. Sudah 3 hari kami tidak bertemu. Kangen banget tahu, bisik Bagas. Iya tahu, ucapku sambil mengurai pelukan Bagas. Zo, mau dipeluk juga? Godaku. Zret, Bagas dan Jenny kompak memberikanku tatapan membunuh. Aku dan Kenzo kompak tertawa melihat reaksi Bagas dan Jenny. Ayo masuk, ucapku sambil menggenggam tangan Bagas. Aku membuatkan mereka minuman di dapur, dan menyuguhkan makanan yang tadi mereka bawa. Yang, kamu kalau ketahuan ibu kesini bisa dimarahin loh, ucapku saat duduk di samping Bagas. Aku udah gak kuat nahan kangen Yang, ucap Bagas. Iya sih, gue juga kalau gak ketemu dia sehari aja semaput hidup gue, kekeh Kenzo sambil melirik ke arah Jenny. Seneng gue ada temen bucin, kekeh Bagas. Lalu Bagas dan Kenzo melakukan tos di hadapan kami. Kalian ketemuan tiap hari sekarang, godaku. Iyalah, tiap makan siang gue melipir ke kantornya dia. Makan malam juga gue culik aja dia walau lagi meeting sama klien, ucap Kenzo. Gak nunggu tanggal 17 lu, ledek Bagas. Persetan sama tanggal 17, ucap Kenzo. Abang bucinnya jangan terlalu overdosis ih, cicit Jenny. Abang gaes, ucapku heboh. Panggilan sayang dong, kekeh Kenzo. Geli gue, ucap Bagas sambil tertawa. Ada tamu, ucap Dipta saat melihat Bagas, Kenzo, dan Jenny di ruang tamu. Dia tadi sedang sibuk menyikat kamar mandi. Halo adik ipar, abis ngapain? Tanya Bagas yang melihat baju Dipta yang sedikit basah. Abis nyikat kamar mandi, jawab Dipta. Oh iya Dip, kenalin ini Kenzo, pacarnya Jenny, ucapku. Dipta mengulurkan tangannya pada Kenzo. Kenzo menyambut uluran tangan Dipta. Jen, lu beneran CEO-nya Nawasena Group? Tanya Dipta. Hehe, iya Dip, jawab Jenny. Wah, pas Simba bilang kamu CEO-nya Nawasena aku kira dia ngarang, ucap Dipta. Gue juga kalau bukan si Bagas sama calon lakinya yang bilang gak bakalan percaya Dip. Kekehku. Hadah, cewek yang suka malakin gue seblak ternyata CEO grup besar, ledek Dipta. Hahaha, entar gue ganti deh sama gerobaknya sekalian, ucap Jenny. Dip, tahu gak, ini si Kenzo pacarnya si Jenny itu CEO-nya Hisashi Group, ucapku. Wah, teman-teman lu gak ada lawan mbak. Sultan semua, ucap Dipta. Iya dong, ucapku sambil mengibaskan rambutku. Gue cuci mobil sama motor dulu, pamit Dipta. Oh iya kak, aku kesini bawain ini, Jenny memberikan sebuah brosur padaku. Apaan ini Jen? Tanyaku. Hadiah pernikahan buat kakak, aku bakalan bayarin honeymoonnya kakak, ucap Jenny. Wow, ucapku semangat. Emang kamu mau bulan madu kemana Yang? Tanya Bagas. Dubai kayaknya keren, kekehku. Ya udah aku entar pesenin paket honeymoon di sana, ucap Jenny. Abis itu keliling Eropa, ucapku. Angkut semua, ucap Jenny. Wah, enak banget punya teman Sultan. Aku bertepuk tangan heboh. Suami kamu juga Sultan ta? Kekeh Kenzo. Oh iya, bener juga.
Ucapku sambil menepuk jidat. Percuma aja kamu Jen beliin kita paket honeymoon. Gue cuman minta kasih kita hotel yang bagus aja, ucap Bagas. Kok gitu? Di Dubai banyak loh tempat-tempat romantis buat dikunjungi, apalagi di Eropa, ucap Jenny. Gue gak bakalan biarin si Lita keluar kamar soalnya, ceplos Bagas. Aku dan Jenny menatap horor ke arah Bagas, sedangkan Bagas dan Kenzo tertawa terbahak-bahak. Lu role model gue gas. Ucap Kenzo mantap. Jenny tanpa sadar menggigit bibir bawahnya mendengar ucapan Kenzo, pasti otak mesumnya berpikiran yang iya-iya. Lu jadi kawin 2 bulan lagi? Tanya Bagas pada Kenzo. Jadilah, gue cuman berharap orang tuanya si Jenny kagak mingit dia, kekeh Kenzo. Ibu ama ayah gak megang aliran pingit memingit kok, ucap Jenny. Yes. Ucap Kenzo setengah berteriak. Kesel banget sama ibu, lagian yang, kamu kenapa manut-manut aja sih dipingit kayak gini, protes Bagas. Ya daripada aku gak dikawinin sama anak bujangnya, ucapku. Pengen banget ya kamu kawin sama aku. Goda Bagas. Emang kamu gak pengen? Sinisku. Kalau boleh detik ini juga yang aku bawa kamu ke Kua, kekeh Bagas. Jen, lu udah mulai mersiapin kawinannya? Tanyaku. Udah, semuanya dihandle WO, paling entar tinggal fitting baju aja ama cincin, ucap Jenny. Enak banget, ini camar gue semuanya harus gue sama dia yang urus, aku memijat keningku pelan. Yang sabar kakak, ucap Jenny sambil terbahak. Gue berasa jadi WO di nikahan gue sendiri, kekehku. Entar minta bayaran aja sama Bu Hanum, bilang aja dia pakai jasa WO Lalita Cafe, ucap Jenny. Ide bagus, ucapku. Maaf ya Yang, ibu bikin kamu ribet, ucap Bagas sambil memegang tanganku. Demi cinta, ucapku lebay. Duo bucin beraksi, kekeh Jenny. Zo, itu bokapnya si Jenny gak ngamuk denger lu udah hamilin anaknya? Tanyaku. Gue juga tegang pas ke rumah si Jenny, mana ada etan lagi, gue udah pasrah aja kalau misal gue digebukin sama mereka di sana, lirik Kenzo. Terus lu diapain ama mereka? Tanya Bagas penasaran. Ngobrol santai aja, terus mereka juga minta maaf karena Jenny udah ngaku-ngaku hamil anak gue, kekeh Kenzo. Kok bisa? Tanyaku. Mereka juga gak bodoh kali Yang, pas si Jenny bilang hamil, mereka pasti nyari bukti bener apa kagak dia hamil, kekeh Bagas. Bener juga, aku mengangguk-anggukkan kepalaku. Aku diledekin ngebet kawin pas ayah ama kak etan tahu aku kagak hamil, cicit Jenny. Emang bener kan lu ngebet kawin? Godaku. Iya sih, kekeh Jenny. Wah. Kalau inget dulu, pas si Putri masih dingin kayak es gue gak percaya sekarang dia ngebet pengen dikawinin ama lu Zo, ucap Bagas sambil tertawa. Gue juga, dulu megang tangannya dia aja gue kagak berani, ucap Kenzo. Kalau sekarang jurus vacuum cleaner udah jadi rutinitas ya Zo, godaku. Setelah makan siang bersama di sebuah kafe dekat rumah, mereka mengantarkanku pulang ke rumah nenek. Yang, masih kangen ih. Rajuk Bagas. Seminggu lagi sayang, nanti kita 24 jam sama-sama, ucapku. Ayo cepet pulang. Ucap Kenzo. Bentar ih, masih kangen. Ucap Bagas. Gue mau kencan, ucap Kenzo. Bagas mencebikkan bibirnya mendengar ucapan Kenzo. Sabar kak ih. Kasian mereka susah ketemu, Jenny mencubit lembut lengan Kenzo. Aku gak bisa buang-buang waktu kencan kita, bisik Kenzo di telinga Jenny. Jenny tersipu malu mendengar ucapan Kenzo. Cepat pulang Yang, daripada kita panas lihat mereka lama-lama. Cibirku. Mau gue antar pulang kagak? Tanya Kenzo lagi. Iya, ucap Bagas malas. Bagas memang meminta Kenzo untuk mengantarnya ke rumah agar ibunya tidak curiga bahwa dia sudah bertemu denganku hari ini. Ita, barusan nenek lihat Bagas naik mobil putih pas keluar gang.
Ucap nenek yang baru saja datang dari pengajian. Mampus. Iya Nek, tadi Bagas kesini, terus mereka makan bareng di kafe, ucap Dipta memanas-manasi. Dasar adik laknat, desisku. Dipta hanya menjulurkan lidahnya padaku. Ingin sekali aku menggantungnya di pohon toge sekarang juga. Gak setia kawan lu, padahal gue udah bungkusin banyak makanan buat lu. Cibirku. Dipta hanya terkekeh mendengar ucapanku. Dari dulu tengilnya tidak pernah hilang, dia selalu bahagia jika aku dimarahi oleh nenek. Lita, kamu kan sedang dipingit. Kamu harusnya tahu kamu gak boleh keluar dari rumah. Kamu juga gak boleh ketemu sama Bagas, ucap nenek. Iya Nek, lirihku. Nenek menceramahiku selama kurang lebih 2 jam, menjelaskan arti dan tujuan pingit untuk calon mempelai wanita. Aku hanya bisa menundukkan kepalaku mendengar nasihat dari nenek. Selesai diceramahi oleh nenek, aku mengempesi ban mobil dan motor milik Dipta. Tidak tanggung-tanggung, aku ngempesin 4 ban mobil Dipta dan 2 ban motor Dipta. Ba ngempesin ban mobil sama motor Dipta ya? Tuduh Dipta. Enggak dustaku. Terus siapa yang kempesin? Pas tadi siang Dipta cuci masih baik-baik aja. Ucap Dipta emosi. Si Oyen kali. Aku menyalahkan kucing peliharaan tetanggaku. Si Oyen yang gede kepalanya, sinis Dipta. Anggap aja tenggang rasa, kalau gue kagak kencan malam minggu ini, lu juga gak boleh kencan. Ucapku dengan senyum kemenangan. Ya Allah, apa dosa hamba punya kakak kayak gini? Lirih Dipta sambil menengadahkan tangannya. Banyak dosa lu. Malaikat aja sampai nyerah nulisinnya, ceplosku. Ah. Kenapa kempesin ban mobil sih? Kan Dipta mau malmingan ama Fatimah, raung Dipta. Balas dendamlah. Lu tadi ngaduin gue ketemu ama Bagas ke nenek. Ucapku sambil menjulurkan lidah. Dipta mengusap wajahnya dengan kasar. Terlihat sekali dia sangat kesal, sedangkan aku menggoyangkan kepalaku ke kiri dan ke kanan agar Dipta semakin kesal. Ampun Mbak, gencatan senjata dah. Gak bakalan lagi ngaduin lu ama nenek, ucap Dipta. Gitu dong. Jadi anak baik. Kekehku, lalu aku memberikan kunci mobil Brio kesayanganku pada Dipta. Aku tidak sejahat itu sampai menghancurkan rencana malming adik kesayanganku. Aku takut mendapat karma jika nanti ada yang menghancurkan kencanku bersama Bagas. Malam ini aku bosan sekali. Biasanya aku bertukar pesan bersama Bagas, namun ponselku mendadak sepi. Aku putuskan untuk tidur saja, daripada bete menunggu pesan dari Bagas yang tidak kunjung muncul. Hingga jam 9 pagi, Bagas masih juga belum menghubungiku. Hatiku menjadi was-was, apa sesuatu terjadi pada Bagas, apa karena aku melanggar pantangan pingit kemarin. Aku mencoba menelpon dan mengirim pesan pada Bagas. Ponselnya aktif, namun sama sekali tidak ada jawaban. Tiba-tiba ada sebuah email masuk ke dalam email yang biasa aku gunakan untuk Lalita Cafe. Ternyata Bagas yang mengirimiku email, dia bilang ponselnya disita oleh ibunya karena kemarin ketahuan sudah menemuiku. Akhirnya kami memanfaatkan fasilitas chatting di sana untuk berkomunikasi. Aku gak tahu yang, ibu tahu dari mana. Kayaknya nenek deh yang lapor. Soalnya beliau lihat kamu kemarin pas keluar dari gang, si Dipta lagi malah manas-manasin bilang kita makan di luar. Pantesan aja, kemarin pas aku sampai rumah ibu langsung mencak-mencak, si Kenzo juga kena omel ibu. Kakak kasihan banget si Kenzo. Kamu gak kasihan sama aku? Puk-puk sayangku. Nenek ama ibu sudah berkoalisi. Yang, kita ikutin aja ya tradisi pingit ini, cuman seminggu lagi kok. Aku juga jadi takut sesuatu yang buruk terjadi sama kita kalau kita ngeyel dan gak nurut sama orang tua. Kangen banget aku sama kamu. Iya sama, sabar sayang seminggu lagi halal. Iya deh, aku bakalan coba lebih sabar dan lebih berusaha kuat buat nahan kangen aku sama kamu. I love you sayang. I love you too.
Calon suami gue gemesi banget sih. Raungku dalam hati. 3 hari ini aku memanfaatkan waktu untuk bekerja dari rumah. Arya bilang kafe semakin banyak pelanggan dan banyak pula yang memesan catering. Saat ini aku menolak semua klien yang meminta Lalita Cafe menjadi WO mereka, karena aku takut aku tidak bisa maksimal memberikan pelayanan karena kesibukan mempersiapkan pernikahanku sendiri. Aku tersenyum saat melihat layar ponselku yang bertuliskan H3 menuju halal. Pagi ini aku sendirian di rumah. Dipta bekerja, sedangkan nenek sudah pergi sejak matahari bersinar bersama Bu Hanum, entah apa yang akan mereka lakukan. Jam masih menunjukkan pukul 10 pagi. Aku bosan hanya berguling-guling di atas kasur, iseng menyetel televisi di rumah nenek. Astagfirullah, aku sedikit berteriak saat melihat berita di televisi yang mengabarkan bahwa Lea melakukan percobaan bunuh diri. Dia menegak 10 pil tidur dan mengiris pergelangan tangannya. Kenapa Lea sampai nekat seperti ini? Batinku. Pembawa acara gosip bilang, Lea dilabrak habis-habisan dan dipermalukan oleh istri sah yang diduga selingkuhannya itu. Istri sah dari laki-laki itu ternyata anak dari saingan bisnis Dani. Keluarga pihak istri sahnya itu memiliki stasiun televisi yang sama besarnya dengan Dani. Istri sahnya membeberkan semua bukti-bukti perselingkuhan mereka melalui siaran televisi miliknya. Sepertinya dia sudah tidak takut lagi dengan ancaman UU ITE dan sebagainya. Lea semakin terpuruk dan depresi hingga dia mencoba untuk bunuh diri. Semua image dan nama baik yang dia bangun selama ini sudah hancur sehancur-hancurnya. Assalamualaikum, seseorang mengucap salam sambil mengetuk pintu. Bagas. Batinku. Buru-buru aku membuka pintu untuk memastikan itu Bagas atau bukan. Ada apa yang? Tanyaku. Ayo ke rumah sakit, ucap Bagas. Tapi, lirihku. Aku udah izin ibu, beliau bilang boleh, ucap Bagas. Oke tunggu bentar, ucapku. Aku mengganti baju dan mengambil tas serta ponselku. Ayo Yang, ucapku. Yang, kamu gak nanya kenapa tiba-tiba aku nyulik kamu? Tanya Bagas saat di dalam mobil. Lea kan? Tanyaku. Kok kamu tahu? Tanya Bagas balik. Aku kebenaran lagi nonton gosip, kekehku. Pas dulu aja aku bikin klarifikasi gak nonton, sekarang giliran berita gak penting ditonton, cibir Bagas. Ya ampun Yang, masih aja dibahas, sinisku. Bagas terkekeh mendengar ucapanku. Tadi pagi orang tua Lea memohon-mohon sambil nangis minta aku nemuin Lea di rumah sakit, ucap Bagas dengan nada serius. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.